Suara lembut dan tenang menyiratkan kekaguman yang mendalam hidup di rumah seperti ini. Siapapun pasti akan merasakan seperti memasuki dunia lain. Setiap sudutnya berkilau, penuh dengan barang mahal yang dulu hanya ada di mimpiku. Tapi di tengah semua ini, aku hanya seorang asisten rumah tangga. Surti, aku lihat kamu mulai bersih-bersih pagi-pagi sekali. Kamu nggak lupa sarapan kan? Sudah, Madam Clara. Tadi saya sempat makan sedikit di dapur. Hahaha, baguslah. Tapi kalau kamu lapar lagi, ambil aja makanan di dapur ya. Aku nggak mau kamu kerja dalam keadaan lemas. Dia selalu seperti itu, penuh perhatian, bukan cuma padaku, tapi pada semua orang di rumah ini. Tapi justru kebaikannya itu yang kadang membuat aku merasa kecil, seolah-olah aku gak pantas berada di sini. Ngomong-ngomong, aku baru ingat, bisa tolong periksa lemari perhiasan di kamarku nanti? Kayaknya gelang emas yang sering aku pakai mulai kusam deh. Aku mau kamu bersihin. Tentu, Madam, nanti saya periksa. Setiap kali aku masuk ke kamar itu, melihat semua perhiasannya, aku selalu bertanya-tanya, bagaimana rasanya punya sesuatu yang begitu berharga? Apa mereka tahu betapa istimewanya semua itu? Setiap akhir pekan, aku selalu pulang ke desa. Desa ini adalah rumahku, tempat di mana aku merasa damai. Tapi belakangan, aku gak bisa berhenti membandingkan hidupku dengan yang ada di rumah Madam Clara. Mungkin itulah kenapa obrolan dengan Ratmi selalu membuatku galau. Surti, gimana kerja di rumah itu? Majikanmu kaya banget kan? Aku dengar rumahnya kayak istana. Iya Ratmi, rumahnya gede banget, semuanya serba mewah, perhiasannya, gak bisa dihitung, pokoknya banyak banget. Hahaha, ya wajar, mereka kaya. Tapi kamu gak pernah kepikiran apa? Ngambil satu buat dirimu sendiri, kan lumayan buat modal. Aku nggak mungkin ngelakuin itu. Aku kerja di sana buat nyari rejeki yang halal, bukan buat bikin masalah. Lah, siapa yang nyuruh-nyuri? Maksudku gini, sekarang banyak emas imitasi yang mirip banget sama yang asli. Kamu tinggal ganti aja, nggak bakal ada yang tahu. Aku tahu tempatnya kalau kamu mau. Kata-kata Ratmi itu seperti bisikan iblis. Aku tahu itu salah, tapi di sisi lain dia benar. Kalau Madam Clara nggak tahu, apa salahnya mencoba? Enggak Mi, aku nggak mau ambil resiko. Kalau sampai ketahuan, aku nggak cuma kehilangan kerjaan, tapi juga harga diriku. Ya udah, aku cuma kasih saran aja. Siapa tahu kamu butuh. Lagian, kamu nggak akan selamanya kerja jadi pembantu kan? Malam itu, aku berdiri di depan berangkas perhiasan. Hatiku berdebar seperti genderang yang mau perang. Aku tahu ini salah, tapi rasa penasaran dan keinginan untuk memiliki sesuatu yang begitu indah, semuanya mengalahkan logikaku. Ini cantik banget, beratnya juga beda, pasti mahal. Aku tahu aku sedang bermain dengan api, tapi di pikiranku semuanya terasa sangat sederhana. Gak ada yang bakal tahu kan kalau ini kelihatan sama persis. Selesai, gak akan ada yang tahu. Aku harus cepat keluar dari sini. Tapi dalam hatiku, aku tahu ini bukan akhir. Perbuatanku ini mungkin kecil, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan. Dan aku takut. Kebaikan Madam Clara selalu membuat aku merasa hangat, tapi mengingatkan aku pada kebohongan yang aku simpan. Dia mempercayai aku untuk menjaga rumah ini, keluarganya, bahkan barang-barang berharganya. Tapi kepercayaan itu malah jadi beban. Kadang aku bertanya-tanya, kenapa dia begitu baik kepadaku? Kak Surti, main sama aku dong Kak. Nia, mau main apa nih? Mau boneka ini jadi dokter atau mau jadi putri raja? Mau jadi putri raja, tapi Kak Surti jadi pelayannya ya. Hehehe, Nia nggak boleh gitu. Kak Surti kan bukan pelayan, dia sudah seperti keluarga kita. Aduh, Madam, gak apa-apa kok. Nia cuma bercanda, anak-anak memang begitu. Surti, aku tahu kalau kamu selalu bekerja keras di sini. Aku ingin kasih kamu sesuatu sebagai penghargaan kecil. Anggap ini hadiah untuk kerja kerasmu. Bros ini bagus kan? Terima kasih, Madam. Saya nggak tahu harus bilang apa. Ini terlalu bagus untuk saya. Jangan begitu, kamu pantas untuk mendapatkannya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu gimana rumah ini akan terurus. Kamu bagian penting dari keluarga ini.
Setiap kali Madam Clara menunjukkan kebaikan seperti itu, aku merasa seperti orang yang paling jahat di dunia. Aku ingin mengembalikan semuanya. Aku ingin berhenti, tapi aku terlalu takut. Aku takut kebenaran ini akan menghancurkan semuanya, kepercayaan yang dia berikan kepadaku. Aku tahu kalau aku menemui Ratmi lagi, dia pasti akan membujukku dengan ide-ide gilanya. Aku sebenarnya ingin berhenti, tapi rasa takut kehilangan kesempatan membuatku terus maju. Apakah aku sudah benar-benar sejauh ini? Nah, akhirnya kamu datang juga. Aku udah nunggu dari tadi. Lihat Surti, ini barangnya bagus banget. Lihat yang ini, bagus banget kan? Mirip sama yang asli. Kamu nggak akan bisa bedain. Mi, aku nggak tahu deh. Aku ngerasa makin gak enak sekarang. Madam Clara itu orangnya baik banget sama aku. Kok aku tega ngelakuin ini ya? Denger ya, kamu ini bukan nyuri. Kamu cuma nuker. Lagian mereka itu kaya banget. Perhiasan segitu nggak akan bisa mereka jatuh miskin. Tapi aku takut kalau ketahuan habis aku. Mereka pasti nggak bakalan maafin aku. Kamu ini harus mulai mikir panjang. Sampai kapan kamu mau kerja jadi pembantu? Hidup itu harus berani ambil risiko. Kamu butuh tabungan kan? Nah, ini kesempatanmu. Kata-kata Ratmi selalu terdengar masuk akal. Tapi aku tahu ini salah. Aku tahu aku sedang menggali lubang yang semakin dalam. Dan aku terlalu lemah untuk berhenti. Bulan demi bulan berlalu dengan cepat. Aku menjalankan rutinitasku dengan baik. Madam Clara terus percaya kepadaku, bahkan sering memujiku. Ironis kan? Aku orang yang dia puji karena kejujuranku, menyimpan rahasia yang paling besar. Surti, aku sering mikir kalau nggak ada kamu di rumah ini pasti berantakan. Kamu memang orang yang aku percaya. Terima kasih, Madam. Saya cuma berusaha melakukan yang terbaik. Kamu lebih dari sekedar pekerja di sini, Surti. Kamu keluarga. Aku harap kamu tahu itu. Semakin lama aku di sini, semakin besar rasa takutku. Aku tahu kebenaran ini seperti bom waktu, tapi aku terus berharap hari tidak itu pernah datang. Ruang makan ini selalu terasa megah dan penuh kebanggaan. Tapi hari ini semuanya terasa berbeda. Kehadiran Pak Johan, pedagang emas terkenal, seperti membawa sesuatu yang berat di udara. Aku tahu kenapa dia datang dan rasa takutku mulai menyelimuti pikiranku. Terima kasih sudah mengundang saya, Madam Clara. Pak Bimo, apa kabar? Wah, sudah lama sekali kita nggak ketemu. Saya dengar bisnis kalian makin berkembang ya. Hahaha, iya betul Pak Johan. Saya pikir kamu terlalu sibuk di toko emasmu sampai lupa sama teman lama ini. Iya Pak Johan, terima kasih sudah datang. Sebenarnya saya punya rencana kecil. Saya ingin menjual beberapa perhiasan saya untuk investasi. Tapi tentu saja saya ingin memastikan nilainya dulu sebelum memutuskan. Tentu saja, Madam Clara. Itu memang penting. Kalau boleh, saya ingin melihat perhiasannya sekarang. Saya yakin kita bisa investasikan dengan baik. Surti, tolong ambilkan kotak isi perhiasan yang sudah saya siapkan di kamar ya. Aku berdiri di sudut ruangan, menggenggam teko teh dengan tangan gemetar. Semua perhiasan itu, semua kebohongan itu, aku tahu saat Pak Johan memeriksa perhiasan-perhiasan itu, semuanya akan terbongkar. Tapi aku tidak bisa lari dari kenyataan. Baik, Madam. Cukup menarik ini, cukup bagus. Tapi ada beberapa yang tampaknya agak mencurigakan. Aku tahu dia akan menemukan suatu. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat. Darahku berdesir di telinga. Aku merasa seperti sudah berada di ujung jurang. Madam Clara, saya harus bilang beberapa dari perhiasan ini bukan emas asli. Apa maksudmu Pak Johan? Ini perhiasan yang saya beli di toko-toko ternama. Bahkan saya sudah memeriksanya beberapa kali. Bagaimana bisa ada yang tidak asli? Kamu yakin Pak? Mungkin ada kesalahan. Mungkin ada yang terlewatkan. Ini benar-benar asli kan ya Bu? Ini tuh investasi kita Pak.
Tidak ada kesalahan. Saya memeriksa dengan alat yang sangat akurat. Ini jelas perhiasan imitasi. Lihat, lapisan luarnya memang tampak asli, tapi di dalamnya hanya logam biasa. Ini hanya emas palsu, bukan perhiasan asli. Aku tahu saat itu juga, bahkan segalanya akan berubah. Madam Clara yang selama ini percaya kepadaku, akhirnya akan tahu betapa aku telah mengkhianatinya. Selama ini aku bersembunyi di balik senyuman, tapi sekarang semuanya terbuka. Surti, aku cuma mau dengar satu hal dari kamu. Apa kamu tahu kenapa perhiasan di rumah ini bisa berubah jadi imitasi? Madam, saya nggak tahu apa-apa. Jangan bohong kamu, Surti. Kamu satu-satunya orang yang punya akses ke berangkas perhiasan itu. Aku sudah mempercayai kamu selama ini, tapi ternyata aku salah. Kenapa kamu tega melakukan ini, Surti? Surti, kalau kamu ngaku sekarang, mungkin Madam Clara masih bisa memaafkan kamu. Tapi kalau kamu terus diam begini, semuanya akan berubah jadi buruk. Kamu tahu itu kan? Suara mereka terdengar seperti gemuruh di telingaku. Aku ingin berteriak, ingin meminta maaf, tapi kata-kata itu terasa tersangkut di tenggorokanku. Aku tahu tidak ada jalan kembali. Aku sudah terlambat. Saya nggak tahu harus gimana, Madam. Saya cuma ingin tahu rasanya punya sesuatu yang berharga. Saya tahu ini salah. Saya sangat menyesal. Saya minta maaf. Maafkan saya, Madam. Kamu nggak cuma mencuri perhiasanku, Surti. Kamu mencuri kepercayaanku. Itu yang paling menyakitkan. Aku menganggap kamu keluarga, tapi sekarang aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Mungkin suatu hari nanti Madam Clara bisa memaafkanku, tapi aku tahu kepercayaan itu tidak akan pernah kembali, dan aku harus hidup dengan kenyataan itu. Desa kecil ini dan kabar menyebar lebih cepat dari angin. Aku tahu Ratmi pasti mendengar apa yang terjadi, tapi aku gak pernah menduga kalau dia akan kehilangan kendali seperti ini. Ini bukan cuma masalah kecil lagi. Semua mata tertuju kepadaku, pada kami, dan aku tahu seiring berjalannya waktu, kebenaran pasti akan terungkap. Itu Ratmi kan? Dengar-dengar dia yang bawa emas palsu itu ke Surti. Ratmi, benar nggak kamu yang bantu Surti? Kalau benar, kamu juga salah. Jangan cuma diam aja dong. Kalau kamu tahu itu salah, kenapa kamu bantu dia? Apa kamu nggak takut dengan konsekuensinya? Aku nggak tahu kalau ini bakal sejauh ini. Aku cuma bantu Surti dapetin emas imitasi. Aku pikir dia cuma iseng, cuma cari tahu gimana rasanya punya perhiasan bagus, bukan niat buat ngelakuin hal yang salah. tapi kamu tahu itu salah, Ratmi. Kamu ikut andil dalam kejahatan ini. Kamu harus tanggung jawab. Kalau kamu diam aja, kita semua akan berpikir kalau kamu juga terlibat. Tidak bisa, kita nggak bisa diam aja. Ini bukan hanya masalah Surti lagi. Ini soal kepercayaan kita terhadap sesama. Apa yang akan kita ajarkan pada anak-anak kita jika kita biarkan orang yang salah terus bebas begitu saja? Aku bisa melihat betapa perasaan mereka campur aduk. Mereka kecewa bukan hanya karena perhiasan yang palsu, tapi aku merasa dihianati oleh orang yang mereka anggap teman. Aku tahu Ratmi pasti panik. Dia enggak siap dengan semua ini. Tapi pengakuannya itu membuat semua orang semakin jelas. Kejujurannya akhirnya muncul, meskipun terlambat. Jadi kamu yang terlibat dalam hal itu, Ratmi. Apa benar kamu yang bawa emas palsu itu ke Surti? Jangan coba-coba sembunyikan fakta. Kalau kamu tidak mengaku, semuanya akan lebih buruk. Baik, saya akan ceritakan semuanya ke pihak yang berwajib. Saya nggak mau sembunyi lagi. Semua ini salah dan saya harus bertanggung jawab. Surti, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku datang ke sini bukan untuk marah, tapi aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya kamu pikirkan waktu kamu melakukannya. Kenapa kamu begitu tega? Saya nggak tahu kenapa saya sampai tega ngelakuin ini, Madam. Saya cuma ingin merasa diterima, ingin punya sesuatu yang bisa buat saya merasa berharga. Tapi saya tahu itu salah. Saya tahu saya telah mengkhianati kepercayaanmu. Surti, kamu sudah mengaku atas perbuatanmu. Sekarang saatnya kamu mempertanggungjawabkan semuanya. Apa ada hal lain yang ingin kamu katakan sebelum kamu proses lebih lanjut? Ini adalah kesempatan untuk berkata jujur. Saya cuma mau bilang, saya minta maaf. Saya tahu nggak ada kata-kata yang bisa mengubah semuanya.
Surti, aku kecewa. Aku nggak pernah menduga orang yang aku percaya sepenuhnya akan berbuat seperti ini. Aku memberimu kesempatan untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik. Tapi sekarang aku merasa dihianati. Tapi aku juga tahu semua orang bisa berbuat salah. Semuanya bisa berubah, Surti. Tapi kamu harus membuktikannya. Di tengah semua ini, aku merasa melihat sisi baik Madam Clara. Dia tidak melupakan kebaikan yang pernah aku tunjukkan. Tapi aku tahu ini gak akan cukup untuk menghapus semua dosaku. Aku sudah terlalu jauh untuk bisa kembali ke masa itu. Semoga kamu bisa berubah setelah keluar dari sel penjara nanti ya, Surti. Selamat tinggal. Rumah ini dulu penuh tawa dan kehangatan, tapi sekarang setiap sudutnya mengingatkanku pada kepercayaan yang hilang. Bukan hanya Surti yang kehilangan, tapi aku juga. Aku kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun, dan aku tahu tidak ada yang bisa mengubah apapun yang sudah terjadi. Pak, aku masih nggak percaya semua ini terjadi begitu saja. Apa aku terlalu naif? Aku terlalu percaya pada orang lain. Semua yang aku berikan, semua yang aku percayakan pada Surti, semua itu ternyata cuma ilusi. Bu, kepercayaan itu seperti emas, berharga tapi rapuh. Kita nggak salah memberi kepercayaan, tapi kita harus lebih hati-hati ke depannya. Bukan berarti kita harus berhenti mempercayai orang, tapi kita harus lebih bijaksana. Benar, kepercayaan itu lebih berharga dari apapun. Aku hanya berharap Surti bisa belajar dari semua ini. Semoga dia bisa kembali ke jalan yang benar. Aku tahu ini bukan akhir. Kehilangan kepercayaan memang menyakitkan, tapi disinilah kita belajar untuk tetap baik dan juga bijak. Mungkin ini waktunya bagi aku untuk menata hidup lagi, untuk menemukan kekuatan dalam kerapuhan.